Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Retna Prasirirum. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan. Yang part pertama tepatnya tentang konsep rasio atau perbandingan. Oke, tetap semangat belajar di rumah karena belajar matematika itu selain menyenangkan pastinya juga bermanfaat. Tentunya adalah menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Insya Allah materi perbandingan ini bukan materi yang sulit karena di setiap harinya kita sudah pernah menggunakan atau bahkan kita aplikasikan ya. Yang pertama pada peta itu ada skala di dalamnya. Kemudian ketika waktu kecil atau sampai saat ini pun kita ketika menuliskan tulisan yang ada di papan tulis kita salin di buku kita juga menggunakan konsep perbandingan ya. Kita menyesuaikan tulisan kita di buku dengan menggunakan pensil atau pulpen. Jadi ukurannya akan berbeda dengan yang ada di papan tulis. Selanjutnya ini adalah maket. Maket itu adalah tiruan dalam bentuk 3 dimensi dengan ukuran yang kecil gitu ya. Jadi sebelum membuat bangunan yang sebenarnya itu supaya nanti bisa menggambarkan kepada konsumen maka dibuatlah maket ini. Kemudian ini juga ada denah ruangan ya yang biasanya dilakukan para desain eksterior untuk membuat bangunan. Di sini ada contoh satu, siswa di SMP Sukamaju diminta untuk memilih membaca berita melalui media online atau media cetak. Dari 150 siswa, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Oke, dari kejadian tersebut dapat dinyatakan yang pertama adalah 1/3 dari siswa SMP Sukamaju yang mengikuti survei memilih media cetak untuk membaca berita. 1/3 didapatkan dari 50/150 ya. Yang cetak kan 50/150 disederhanakan menjadi 1/3. Selanjutnya, rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak adalah 2:1. Hal ini didapatkan dari 100 dibandingkan 50. Jadi sama-sama dibagi 50 ya, menjadi 2:1. Berikutnya yang C, 1 dari 3 siswa memilih media cetak. Nah, seperti kita tahu media cetak kan 50 dari 150 siswa. Disederhanakan dibagi 50. 1 dari 3 ya sama dengan 1/3 juga ya. Sehingga kalau kita cermati antara 1/3, 2:1, 1 dari 3 itu semuanya menyatakan rasio atau perbandingan. Karena di sana menunjukkan kelipatan, perkalian, pembagian, penyederhanaan gitu. Berikutnya untuk yang D, banyak siswa yang memilih membaca online adalah 50 lebih banyak dari siswa yang membaca berita melalui media cetak. Di sini ada 50 lebih banyak. Ini memang dia membandingkan tapi bukan rasio. Kenapa? 50 lebih banyak itu menunjukkan selisih, bukan dari perkalian ataupun pembagian ya. Lalu untuk yang E, banyak siswa yang membaca online 2 kali lipat dari siswa yang membaca melalui media cetak. Di sini akan ada kata 2 kali lipat menunjukkan perkalian ya atau kelipatan sehingga ini merupakan rasio atau perbandingan. Selanjutnya yang F, banyak siswa yang memilih membaca cetak, media cetak gitu ya, adalah 50 kurangnya dari siswa yang membaca berita melalui media online. Di sini 50 kurangnya dari. Jadi ini adalah bukan rasio karena dia menyatakan selisih ya. Sehingga perbandingan atau rasio dapat kita definisikan dengan membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dapat dinyatakan secara sederhana. Selain itu, perbandingan atau rasio dapat pula dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu sebagai pecahan, misalnya 2/3. Cara yang kedua, 2 bilangan yang dipisahkan oleh titik 2, misalnya 2:3. Cara yang ketiga, 2 bilangan yang dipisahkan oleh kata dari, misalnya 2/3. Jadi antara 2/3, 2:3, 2/3 artinya sama, cuman beda di penulisannya. Selanjutnya, ketika kita belajar tentang perbandingan ada yang harus diingat. Yang pertama, satuan kedua ukuran atau kuantitas dalam menyatakan suatu rasio harus sama.
Untuk lebih jelasnya, contoh ini ya, 2 km dibandingkan 2500 desimeter. Ini sama-sama satuan panjang, tapi satuannya belum sama, yaitu yang 1 km, yang 1 desimeter. Nah, untuk itu kita harus mengubah satuan kilometer menjadi desimeter, atau desimeter diubah ke kilometer, atau diubah ke yang lain, misalnya meter atau apa, silahkan ya. Tapi saran saya sebaiknya kita ubah ke satuan yang lebih kecil, agar penghitungannya lebih mudah. Jadi di kilometer itu diubah ke desimeter, itu kalau kita buat tangga satuan kan turun 4 langkah ya. Berarti sekali turun dikalikan 10, karena 4 langkah berarti dikalikan 10.000. Menjadi 20.000 desimeter dibandingkan 2.500 desimeter. Nah, karena sudah sama satuannya, berikutnya adalah kita sederhanakan dengan cara kita bagi dengan bilangan yang sama. Nah, supaya tidak berulang-ulang dalam proses membagi, triknya adalah kita bagi dengan KPK dari 20.000 dan 2.500 ya. Maka KPK dari 20.000 dan 2.500 adalah 2.500. Jadi oke, kita bagi 2.500. Ini juga dibagi 2.500 ya, sama-sama dibagi 2.500 sehingga 20.000 dibagi 2.500 adalah 8:1. Selanjutnya, contoh yang kedua, kita bandingkan 1 gross dibandingkan 20 lusin, bandingkan dengan 4 kodi. Sebelum kita kerjakan ini, mari kita mengingatkan dulu materi yang dulu pernah kita pelajari, bahwa 1 gross itu sama dengan 144 buah, kemudian 1 lusin itu sama dengan 12 buah, dan 1 kodi sama dengan 20 buah. Kemudian kita ubah menjadi 1 gross itu sama dengan 144 buah, kita bandingkan dengan 20 lusin, berarti 20 kali 12 buah ya, menjadi 240 buah, dan yang 4 kodi kita ubah menjadi 80 buah, dari 4 kali 20 buah ya. Nah, kalau sudah seperti ini, satuannya sudah sama, baru kita sederhanakan. Nah, KPK dari 144, 240 dan 80 itu adalah 16, jadi 144 dibagi 16, 24, semuanya dibagi 16 ya. Hasilnya adalah 9 banding 15 banding 5. Selanjutnya, yang harus kita ingat juga adalah yang kedua, urutan bilangan-bilangan dalam rasio memiliki pengaruh arti yang berbeda jika dipertukarkan. Sebagai contoh, misalnya saya punya A banding B banding C itu sama dengan 1 banding 2 banding 3. Itu A 1, B-nya 2, C-nya 3. Nah, ketika ini saya tukar tempatnya menjadi A banding C banding B, maka nilainya berubah menjadi 1 banding 3 banding 2. Jadi berubah ya. Kemudian kalau tukar lagi misalnya C banding B banding A itu sama dengan C-nya kan tadi 3 dibandingkan 2 dibandingkan 1. Kemudian kalau diubah lagi C banding A banding B juga sama, jadi 3 banding 1 banding 2. Jadi urutan dan nilai itu kalau dipertukarkan itu mempunyai pengaruh yang berbeda gitu ya. Jadi harus ikut tukar gitu ya, harus ikut berubah tempatnya. Kemudian contoh yang kedua, jeruk banding mangga sama dengan 2 banding 5. Maka kalau mangga dibanding jeruk adalah 5 banding 2. Yang ketiga yang perlu diingat adalah perbandingan merupakan pecahan yang paling sederhana. Contoh, X banding Y banding Z sama dengan 12 dibanding 60 banding 30. Nah, ini kan belum sederhana. Masih bisa kita sederhanakan, yaitu dengan cara kita bagi dengan KPK dari 12, 60, 30. Mengapa KPK? Supaya kita hanya sekali bagi selesai. Tapi kalau misalnya tidak KPK-nya, nanti kita perlu berulang kali untuk membagi. Itu hanya trik dan tipsnya aja. Jadi kita bagi dengan 6, KPK dari 12, 60, dan 30. Sehingga kita dapatkan X banding Y banding Z sama dengan 2 banding 10 banding 5. Ini sudah paling bentuk sederhana ya. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Kemudian contoh yang kedua, Sani dan Rosa ini sama-sama mempunyai hobi koleksi boneka. Boneka Sani 21, boneka Rosa 28. Nah, pertanyaannya adalah berapakah perbandingan dari jumlah boneka Sani dan Rosa. Nah, kalau seperti ini kita perlu sederhanakan lagi. Kita bagi dengan KPK 21 dan 28 adalah 7. Sehingga perbandingan boneka Sani dan Rosa adalah 3 banding 4. Dukung terus channel YouTube Retna Prasilirum dengan cara klik subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih.
Agar lebih paham lagi, ini saya berikan contoh soal berikutnya. Nomor 4, Marisa dan Nadia mengikuti perkemahan Sabtu Minggu atau persami. Setiap siswa yang mengikuti menyiapkan makanan saat waktu makan tiba. Minggu pagi, Marisa dan Nadia bertugas membuat es jeruk untuk semua peserta persami. Mereka berdua berniat membuat es jeruk dengan mencampur air putih dan perasan air jeruk. Untuk menentukan minuman yang enak, mereka menetapkan beberapa campuran untuk dicoba. Campuran A, 2 gelas perasan jeruk dicampur dengan 3 gelas air putih. Kemudian campuran B, 5 gelas perasan jeruk dengan 9 gelas air putih. Campuran C, 1 gelas perasan jeruk dan 2 gelas air putih. Dan campuran D adalah 3 gelas perasan jeruk dan 5 gelas air putih. Dan jika dituliskan dalam bentuk pecahan adalah 2/3 untuk A, kemudian campuran B adalah 5/9, campuran C adalah 1/2, dan campuran D adalah 3/5. Sehingga kalau misalnya kita tuliskan A banding B banding C banding D itu sama dengan 2/3 banding 5/9 banding 1/2 banding 3/5. Maka alternatif penyelesaiannya adalah A banding B banding C banding D sama dengan 2/3 banding 5/9 banding 1/2 banding 3/5 adalah pertama kita kalikan dulu dengan KPK dari penyebutnya. Jadi KPK dari 3, 9, 2, dan 5 adalah 90 ya. Sehingga kita kalikan semuanya dengan 90. A sama dengan 2/3 kali 90. Kita sederhanakan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian 90-nya kita bagi 3 itu sama dengan 30. Sehingga A sama dengan 2 kali 30, 60 ya. 60 bagi 1, 60. Kemudian B sama dengan 5/9 kali 90. 9 bagi 9 adalah 1. 90 dibagi 9, 10. Sehingga hasilnya B sama dengan 50. Selanjutnya yang C sama dengan 1/2 kali 90. 2 dibagi 2, 1. 90 dibagi 2 adalah 45. Sehingga C sama dengan 45. Dan yang terakhir D. D sama dengan 3/5 kali 90. 5 dibagi 5, 1. 90 dibagi 5 adalah 18. Sehingga D sama dengan 3 kali 18 adalah 48. Nah dari A, B, C, D kita bisa lihat A-nya 60, B-nya 50, C-nya 45, dan D 48. Maka A lah yang paling besar ya. Jadi campuran yang paling kuat rasa jeruknya adalah campuran A. Selanjutnya cara yang kedua, alternatif penyelesaian yang kedua adalah tadi dengan cara kita bandingkan masing-masing pecahan. Jadi A saya bandingkan dengan B dulu. A saya bandingkan dengan B, 2/3 dibanding 5/9. Nah ini caranya masih ingat ya, kita kali silang ikut atas ya. 3 kali 5, 15, 9 kali 2 adalah 18. Sehingga 18 itu lebih dari 15, maka tandanya adalah A lebih dari B. Karena A pemenangnya, maka A kita bandingkan dengan C ya. Jadi 2/3 kita bandingkan dengan 1/2. Kali silang ikut atas, 3 kali 1 3, 2 kali 2 4. Nah 4 lebih dari 3 sehingga A lebih dari C. Lagi-lagi pemenangnya adalah A ya. Maka A kita bandingkan dengan yang D. 2/3 kita bandingkan dengan 3/5, kali silang ikut atas 9, 3 kali 3, 5 kali 2 adalah 10 ya. Nah 10 lebih dari 9 maka A lebih dari D. Dari sini maka bisa kita simpulkan jadi campuran yang paling kuat rasa jeruknya adalah campuran A. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.